Perkenalkan lur, nama saya Icang Pikachu, pikiran kacau thinking about you. Saya mengalor film ini karena tuntutan request dari dulur-dulurku tercinta ya, yang tak lain tak bukan adalah lanjutan dari Final Destination, yaitu Final Destination 2 tahun 2003. Kali ini bercerita tentang seorang mbak-mbak yang juga mengalami firasat buruk akan terjadinya tabrakan beruntun. Tapi bedanya lur, di film kali ini dia berusaha mencari cara bagaimana rantai kematian benar-benar bisa dihentikan. Lanjut dong kita ke tebak-tebakan Chris dulu ya kan dong. Requestan dari dulurku Fahreza Frey ya, oke. Penyanyi apa yang doyan makan es krim? Hayo apa? Pas nyerah. Jawabannya Freddie McFlurry ya. Monggo sekejagen. Setahun setelah kecelakaan penerbangan 180, masyarakat pun heboh setelah mengetahui 7 orang yang selamat tewas tak lama setelahnya dalam serangkaian kecelakaan yang aneh dan misterius. Narasumber yang diundang di salah satu acara mengatakan bahwa Alex yang saat itu berhasil menyelamatkan teman-temannya dari pesawat pada dasarnya telah mengacaukan rencana kematian, yang mana manusia tidak akan pernah bisa lolos dari kematian. Film dimulai dengan seorang mbak-mbak bernama Kimberly, atau biar singkat kita panggil aja Kim ya, yang akan pergi liburan bersama ketiga teman-temannya. Setelah pamitan, ayah Kim pun melihat cairan transmisi mobil yang bocor dan dia mulai khawatir. Inilah tujuan terakhir 2. Kim DKK pun melihat jalan tol yang for your information aja lur, jalan tol di luar negeri bisa dimasuki motor asalkan ber-cc besar gitu. Saat berhenti di lampu merah, mereka didatangi mak-mak pemulung kaleng yang karungnya bolong dan kaleng-kaleng pun berjatuhan. Setelah itu mobil jalan kembali, Kim menyetel radio dan melihat di sekolah yang menyanyikan yel-yel. Lalu tiba-tiba apa nggak horor ya kan lur? Ini nih, scene ini yang bikin parno kalau lagi nyetir di belakang truk muatan ya kan? Pasti kalian juga. Kayu-kayu gelondongan yang terjatuh menyebabkan kecelakaan sangat-sangat tragis dan banyak orang yang tewas termasuk Kim dan teman-temannya. Seperti Alex di film Final Destination pertama, kali ini Kimlah yang mendapatkan firasat. Semua kejadian di penglihatannya sama persis seperti mak-mak pemulung, bis sekolah, lagu di radio, inflasi 2023 resesi, sampai ucapan teman-temannya di dalam mobil. Karena tahu akan datangnya kecelakaan tragis, Kim pun nekat memblokir jalan agar kendaraan-kendaraan di belakangnya tetap aman. Pengendara-pengendara itu diantaranya adalah seorang polisi yaitu Thomas, Rory si pecandu, ibu dan anak Nora dan Tim, Eugene anak motor Astrea, Cat si wanita karir, ibu-ibu hamil Isabella, dan Evan si anak pang. Jelas sebagai polisi, Thomas mendatangi Kim dan bertanya kenapa dia memblokir jalan. Kim pun mengatakan jika sebentar lagi akan terjadi kecelakaan beruntun yang membunuh banyak orang. Jelas Thomas pun tidak percaya dan pengendara lain mulai ricuh. Sampai akhirnya truk gelondongan kayu melintas dan tak lama kemudian kecelakaan pun benar-benar terjadi seperti firasat Kim. Di saat kepanikan terjadi, Kim melihat tanda jalan bertuliskan angka 180, yaitu nomor penerbangan kecelakaan pesawat di film pertama ya kan. Lalu tiba-tiba truk lain melaju kencang ke arah Kim dan yang terjadi, ketiga teman Kim pun tewas tertabrak truk dan para pengendara yang berhasil selamat dibawa ke kantor polisi. Kim menceritakan ke Thomas apa yang telah dia lihat, seakan-akan dirinya berada di kecelakaan naas tersebut. Kim pun mengatakan bahwa hari itu tepat 1 tahun kecelakaan pesawat 180, di mana firasat yang dia miliki juga sama persis seperti firasat Alex yang telah selamat dari penerbangan. Buat yang belum lihat bisa kalian cek video sebelumnya lur, kancut. Eugene menambahkan bahwa orang-orang yang selamat dari penerbangan tewas satu persatu secara janggal, yang mana artinya kematian akan tetap memburu mereka karena sudah menyalahi takdir. Thomas pun memberitahu mereka bahwa masih ada 1 orang yang selamat di tragedi pesawat, yaitu Clear yang sekarang berada di RSJ dan mendekam di ruang terisolasi. Jelas pengendara lain yang mendengar omong kosong tersebut pun langsung pergi dari sana.
Evan yang baru menang lotre 2,5 miliar dan sampai di kosannya langsung masak karena luwe ya kan. Dia membuang spaghetti bekas seminggu yang lalu keluar jendela dan tanpa disadari ada satu magnet kulkas yang terjatuh ke dalam kotak spaghetti barunya. Di mana kata-kata tempelan magnet kulkas berubah menjadi eye atau mata. Evan pun asal memasukkan spagettinya ke oven dan dia terkejut ketika ovennya memercikan api sampai-sampai cincinnya masuk ke saluran wastafel. Niatnya mau ngambil cincin tapi yang ada malah nyangkut tangannya ya kan. Alhasil oven dan wajan pun semakin terbakar dan Evan yang berusaha memadamkan malah menjatuhkan wajannya sampai api merambat ke banyak perabotan kosan. Untungnya tangan Evan berhasil terlepas tapi karena pemadam api macet, Evan pun langsung keluar dari jendela tepat ketika kos-kosannya meledak. Setelah itu Evan pun menuruni tangga darurat di luar gedung dan karena tangga terakhir macet, Evan menariknya paksa. Dia pikir situasi sudah aman tapi naas Evan tergelincir spagettinya sendiri yang tadi dia lempar. Sampai akhirnya Evan pun tewas secara tragis dengan besi tangga yang menancap di matanya sesuai kata-kata di magnet kulkas. Di kantornya, Thomas yang lembur masih penasaran dengan insiden kecelakaan pesawat setahun lalu. Dia membaca artikel tentang tewasnya orang-orang yang selamat dengan cara yang aneh. Termasuk Alex yang tewas di sebuah gang dan membuat kekasihnya Claire sangat ketakutan sampai mengisolasi dirinya di RSJ. Sementara itu orang-orang selamat lainnya yang sedang bersantai di rumah melihat berita kematian Evan yang matanya tertancap besi. Keesokan harinya Kim pun mendatangi Claire di RSJ. Ternyata Claire mengajukan diri untuk ditahan di sana dan sesuai permintaannya orang yang datang menemuinya harus melepaskan barang-barang yang bisa membahayakan. Meskipun sebenarnya tidak seberbahaya itu ya, seperti sabuk, tali sepatu, anting, HP, kacamata, bahkan kuku harus dipotong. Di dalam ruang isolasi tersebut terlihat artikel-artikel koran kematian teman-teman Claire dan Kim tidak boleh terlalu dekat. Claire pun menjelaskan penumpang-penumpang yang selamat dari meledaknya pesawat akhirnya mati satu persatu sesuai urutan jalur peledakan. Itu artinya ada rencana atau daftar kematian baru bagi orang-orang yang selamat dan Kim harus menemukan pola tersebut. Selain itu Kim juga harus memperhatikan tanda-tanda di sekelilingnya yang mana itu adalah penglihatan kematian selanjutnya. Kim pun meminta bantuan Claire untuk menyelamatkan orang-orang lainnya. Tapi jelas Claire yang sudah trauma tidak mau dirinya ikutan mati dan mengusir Kim keluar dari sana. Died in the exact order in the plane crash. Recognizing those signs usually means the difference between life and death. Get out. Sesampainya di rumah, Kim didatangi officer Thomas yang mengundangnya datang ke apartemen bersama orang-orang selamat lainnya untuk membicarakan kejanggalan kematian Evan. Tak lama kemudian Kim melihat burung-burung merpati berterbangan dari pantulan jendela, padahal tidak ada satupun merpati di sana lur. Kim yakin penglihatan barusan adalah sebuah pertanda yang mana burung-burung merpati akan membunuh Tim dan Nora sesuai urutan kecelakaan. If Claire's right about the order, can be attacked by pigeons. Di lain sisi, hari itu Nora sedang mengantarkan Tim ke dokter gigi untuk menambal lubang. Lagi-lagi terlihat keanehan yaitu bocornya selang air akuarium yang menetes kecolokan, juga beberapa burung merpati yang menabrak jendela. Proses penambalan pun dilakukan dengan memberikan Tim tabung gas oksigen yang membuatnya pusing dan tak bisa banyak bergerak untuk sementara waktu. Tiba-tiba burung merpati kembali menabrak jendela ruang tunggu sampai pecah dan dokter pun terpaksa meninggalkan Tim untuk mengurus manuk tersebut. Karena colokan terkena air terus-menerus, listrik pun konslet dan mematikan gas oksigen. Tak lama kemudian hiasan ikan-ikanan di atas terjatuh tepat ke mulut Tim. Sudah kesusahan nafas, nggak bisa bergerak, kesumpel lagi mulutnya ya kan, dan yang terjadi. Untung aja suster datang di saat yang tepat. Setelah selesai, Tim dan emaknya Nora pun akan pulang dan mereka melihat Kim juga Thomas yang berteriak merpati, merpati. Sampai akhirnya Tim pun tewas dengan cara yang sangat mengerikan.
Setelah kejadian itu, Clear yang sudah memutuskan akan membantu Kim akhirnya pergi menemuinya. Clear membawa Kim dan Thomas ke petugas mayat yang muncul sekilas di film pertama, yaitu William, yang tahu banyak tentang kematian. Clear pun bertanya bagaimanakah cara menghentikan kematian, dan William menjawab, satu-satunya cara menghentikan kematian adalah kehidupan yang baru. Entah apa maksud perkataannya. Saat sedang isi bensin, Kim mendapatkan penglihatan seseorang yang tenggelam di sebuah danau dengan mobil van putih. Mereka pun akhirnya tahu maksud perkataan William, di mana saat kecelakaan terjadi ada seorang mak-mak bernama Isabella yang sedang hamil tua. Jika Isabella sudah melahirkan anaknya, atau dengan kata lain ada kehidupan yang baru, maka daftar kematian sudah dirusak dan mereka bisa mengalahkan kematian. Karena nggak ada yang punya kontaknya Isabella, Thomas pun melihat CCTV dari mobil polisinya untuk mencari tahu plat mobil Isabella dan meminta rekannya untuk segera mengamankan Isabella. Setelah itu, semua pengendara-pengendara yang selamat diminta berkumpul di apartemen Thomas. Mereka diberikan telepon, diminta lebih peka dengan tanda-tanda di sekitarnya, dan harus saling membantu satu sama lain sampai Isabella melahirkan. Jelas beberapa di antara mereka yang tidak percaya omong kosong itu pun pergi dari sana, yaitu Eugene dan Nora yang akan mendapatkan giliran kematian selanjutnya. Nora sudah tidak peduli dengan hidupnya karena telah ditinggal suami dan anaknya. Eugene dan Nora pun masuk ke dalam lift bersama mbah-mbah yang membawa manekin dengan banyak pengait. Sementara itu, Rory si pecandu melihat tanda-tanda yang dimaksud, yaitu siluet seorang pria dengan kaitan. Sadar akan bahaya yang mengancam Nora, mereka pun segera menelponnya. Sayangnya Nora yang mengambil HP-nya dan terkejoet dengan peringatan itu, tanpa sengaja rambutnya nyantol di kaitan manekin. Jelas dia sangat panik dan ingin keluar dari lift, namun pintu lift malah menjepit endasnya dan lift pun naik ke atas dan A man with hooks is gonna kill you. Eugene yang awalnya nggak percaya menjadi sangat parno, dan saking ketakutannya dia mengambil pistol Thomas untuk menembak kepalanya berkali-kali. Tapi peluru sama sekali tidak keluar padahal terisi penuh, karena giliran selanjutnya bukanlah giliran Eugene. Di kantor polisi, Isabella sedang diamankan, tapi tiba-tiba air ketubannya pecah dan dia meminta polisi untuk segera mengantarkannya ke rumah sakit menggunakan mobil van-nya. Nah lo, My water just broke. What? My water, it just broke. My van, take my van. Yeah, we'll go. sementara itu keenam orang lainnya yang OTW ke rumah sakit menemui Isabella mendapatkan fakta yang mengerikan. Ternyata mereka berenam pernah mencurangi kematian yang semuanya berkaitan dengan penumpang-penumpang selamat dari penerbangan 180 setahun yang lalu. Contoh, Mbak Cat terhindar dari kematian gas beracun di sebuah hotel karena saat itu dia sedang menaiki bis yang naasnya menabrak seorang wanita, yaitu Terry, salah satu korban di film pertama, Lur. Lalu tiba-tiba ban mobil mereka meletus tanpa sebab dan akhirnya tidak terkendali. Lalu yang terjadi? Alhamdulillahnya mereka semua masih selamat, tapi Eugene yang shock tiba-tiba sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Mbak Cat yang nggak bisa keluar karena tersangkut batang kayu meminta bantuan seorang remaja untuk menarik batang pohon tersebut, yang ternyata tidak bisa asal tarik karena batang terlalu menjepit kaki Cat. Ketika remaja itu pergi, tiba-tiba ada mobil yang akan menabraknya dan untung aja Rory sempat menyelamatkan remaja tersebut. Tak lama kemudian reporter berita pun datang yang saat mobil diparkir tabung bensinnya bocor terkena batu. Setelah itu petugas pemadam datang untuk membantu membongkar pintu mobil. Tapi karena alat terlalu keras dipukulkan, airbag mobil pun keluar menghantam endasnya Cat sampai tertusuk pipa yang menancap di kursinya. Di saat yang sama rokok Cat pun terjatuh lalu tertiup angin sampai mengenai bensin yang mengalir. Mobil pun auto meledak dan membuat kawat terlempar membelah tubuh Rory.
Nggak pakai lama Kim, Clear, dan Thomas langsung gercep OTW ke rumah sakit. Lagi-lagi Kim mendapatkan penglihatan, yaitu seorang dokter bernama Kalarjan yang berusaha mencekik. Kim pun berkesimpulan Isabella akan tewas dicekik oleh dokter tersebut. Sesampainya di RS, Kim dan Thomas akan mencari Isabella, sedangkan Clear akan mencari Eugene. Sementara itu Eugene yang sedang dirawat, tiba-tiba selang tabung gasnya terlepas, pintu ruangannya tertutup, dan kabel oksigennya hampir terputus. Untungnya Kim dan Thomas berhasil menemukan Isabella tepat ketika anaknya telah lahir. Betapa senangnya mereka dan memberitai kabar bahagia tersebut ke Clear karena rantai kematian sudah berakhir. Tapi tiba-tiba Kim mendapatkan penglihatan saat kecelakaan yang ternyata Isabella tidak menjadi korbannya. Itu artinya kematian akan tetap mendatangi mereka. Lalu di penglihatan yang kedua terlihat seseorang dengan tangan berdarah mengendarai van putih yang tenggelam di danau. Karena giliran berikutnya adalah Eugene, mereka bertiga pun gercep mencari ruangannya. Sampai akhirnya Clear menemukan ruangan Eugene, lalu dia membuka pintu yang malah menarik kabel hingga konslet dan memicu gas di ruangan tersebut hingga membakar mereka berdua. Karena ledakan tersebut, tangan Kim pun berdarah persis seperti di penglihatannya. Sekarang Kim benar-benar paham apa maksud perkataan dari William, yaitu cara menghentikan kematian dengan kehidupan yang baru. Kim pun berencana memakai mobil van ambulans berwarna putih dan menenggelamkan dirinya di danau. Lalu Thomas diminta memanggil Dr. Kalarjan untuk menyelamatkan nyawanya. Kehidupan baru dari sakaratul maut ternyata kamsutnya, lur. Get Kalarjan. Syukur alhamdulillah Kim berhasil dibawa Thomas ke permukaan dan ditolong oleh Dr. Kalarjan, persis seperti penglihatannya. Mereka berdua sekarang sudah bisa lega karena berhasil mencurangi kematian. We did it. Thanks to you, we cheated death. Beberapa saat setelahnya, Kim, Thomas, dan ayah Kim diundang makan oleh pemilik kebun yang menjadi lokasi tewasnya Cat juga Rory yang pas ini, lur. Sang ayah pun bercerita jika saat insiden tersebut anaknya Brian juga hampir tewas tertabrak mobil, tapi untungnya dia diselamatkan oleh Rory. Lo mendengar itu Kim dan Thomas yang tahu siapapun yang memiliki keterkaitan saat kematian dan berhasil selamat, cepat atau lambat akan mendapatkan kematiannya juga. Terlihat Brian yang sedang memasak barbeque di kejauhan, lalu tiba-tiba Buyar, seperti di video sebelumnya, mari, ayo aku ceritakan kisah nyata yang mirip film Final Destination, cerita kedua. Seorang mahasiswi bernama Jessica akan pergi ke sebuah acara di klub, tapi pacarnya yang berada di kota sebelah melarangnya tanpa sebab. Ternyata di luar dugaan saat acara berlangsung terjadi kebakaran hebat. 238 orang tewas yang diantaranya karena menghirup asap beracun, juga terlindas saat melarikan diri. Wah, jelas Jessica pun merasa beruntung karena masih hidup berkat pacarnya, ya kan? Namun naasnya, lur, 5 hari kemudian setelah Jessica menjemput pacarnya di tempat kerja, mobil mereka ini bertabrakan dengan truk yang langsung membunuh mereka berdua. Dan tragisnya Jessica akan berulang tahun di keesokan harinya. Sangat ngeri, bukan? Ternyata ada juga loh kejadian yang mirip dengan Final Destination kedua ini, lur, yaitu tabrakan beruntun 125 kendaraan di Catosa County yang memakan korban jiwa sebanyak 4 orang dan 40 lainnya luka-luka. Makanya buat kalian para pengendara ya, hati-hati di jalan, lur. Kalau ada truk muatan mending disalip aja udah daripada nggak fokus. Assalamualaikum.